Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi bersama Ajar Bird Farm, channel yang membahas putar burung berkicau. Oke kawan-kawanku semuanya, pada hari ini saya akan membahas tentang cendet yang suka salto. Jadi seperti keresahan teman-teman semuanya, pasti pernah yang mengalami punya cendet yang salto. Oke, mari kita bahas permasalahan cendet salto ini. Itu ada 3 macam ya teman-teman. Dari pengamatan saya, cendet salto itu ada 3 macam. Yang pertama itu disebabkan oleh stres, yang kedua itu disebabkan karena dalam kondisi tidak sehat atau tidak siap, dan yang ketiga itu memang sudah menjadi terbentuk karakternya untuk salto. Nah, dari masing-masing 3 hal ini untuk mengatasinya juga berbeda-beda. Yang pertama kita bahas tentang cendet salto yang karena eh, faktor mentalnya ya, faktor mentalnya sedang terganggu atau tidak sehat secara mental. Biasanya cendet salto seperti ini itu terjadi ketika pindah pemilik atau mungkin baru melihat hal yang dia takuti. Misalkan cendet yang awal mulanya bagus, kemudian pindah rumah ke pinggir jalan ya, ke tepi jalan raya, sering lihat lalu lalang kendaraan, itu juga memicu stres atau membuat cendet itu jadi salto. Nah, dalam perawatan cendet salto yang seperti ini butuh proses. Cendet salto karena stres itu bisa sembuh jika stresnya hilang. Misalkan dia stres karena lalu lalang mobil, maka perlu kita proses untuk tidak takut mobil. Caranya seperti apa? Cendet yang sedang stres itu bisa kita sering mandi malam. Kemudian awalnya ketika kita taruh di tepi jalan itu kita kerodong dulu di tepi jalan, jangan langsung dibuka full. Jadi biar dia terbiasa dengan bisingnya kendaraan di jalan raya. Kemudian setelah beberapa saat itu kita mulai dengan terapi, kita buka kerodong resletingnya untuk beberapa hari, baru kita bisa mulai dengan mengablak secara total. Jadi cendet yang stres itu bisa lama-kelamaan sembuh, bukan stresnya yang hilang, tapi dia beradaptasi dengan stres yang dia miliki. Tapi ini terjadi biasanya untuk cendet-cendet rumahan, karena kalau cendet-cendet lomba itu pasti pindah tangan, itu jarang terjadi stres. Gimana mau stres, soalnya pindah perawat itu tetap akan di dalam rodong, tidak seperti cendet rumahan yang sering diablak. Oke, itu untuk misalkan yang karena faktor stres takut kendaraan. Sedangkan untuk stres-stres yang lain sebenarnya hampir sama saja. Kita hanya perlu membiasakan cendet itu untuk tidak stres lagi terhadap hal yang ditakuti. Misalnya galah atau apa ya, ganti perawat. Terapi yang paling tepat untuk cendet model ini adalah di mandi malam. Mandi malam full kodong dan pembiasaan. Tidak ada yang instan, pasti ada proses. Butuh waktu yang agak lama ya ini untuk mengatasi stresnya ini. Kemudian yang kedua itu kita ulas cendet yang salto itu gara-gara cendet yang tidak sehat atau cendet yang tidak kondisi ya. Saya menyebutnya cendet tidak kondisi. Maksudnya dia itu mungkin sedang sakit atau dia itu mungkin sedang akan mabung. Itu bisa memicu cendet untuk salto. Ini seperti yang saya perlihatkan, cendet saya ini sebenarnya itu sedang tidak kondisi. Dia berkicaunya tidak tenang, kemudian dia juga kadang-kadang ada salto. Bisa dilihat, ini saya tunjukkan ada beberapa bulu halus yang sudah mulai rontok untuk beberapa hari ini. Jadi untuk permasalahan yang kedua ini, salto permasalahan kedua ini, ya tentunya untuk mengatasi cukup sederhana ya. Tentunya untuk mengatasi ya kita
buat cendet itu sehat lagi. Misalkan dia yang cendet itu sakit, maka kita obati sakitnya. Kalau sudah sembuh, itu kemungkinan saltonya juga hilang. Kalau cendet tidak kondisi gara-gara akan mabung, kita tuntaskan mabung sekalian. Setelah mabung, dia akan kembali lagi seperti semula, tidak salto lagi. Malah menjadi suatu kesempatan sebenarnya ketika cendet sedang mabung, kita bisa tambah isian. Itu kalau cendet dalam keadaan tidak kondisi. Misalnya sedang sakit, berak kapur atau mungkin berak air, itu bisa di antibiotik dulu. Misalkan cacingan, itu bisa kita berikan obat cacing dulu. Kalau sudah sehat, insya Allah itu cendet akan kembali pulih dan tidak salto lagi. Kemudian yang terakhir itu cendet yang salto karena memang kebiasaan. Cendet salto karena kebiasaan ini terjadi karena seringnya melihat burung-burung di sekitarnya itu salto, burung-burung kecil, akhirnya menirukan. Jadi cendet itu kan sebenarnya burung predator yang dia itu butuh tempat yang bebas. Ketika dia di sangkar yang kecil, dia akan melampiaskan kebebasannya itu dengan cara misalkan yang bagus itu berbunyi. Kalau yang tidak bagus, dia akan banyak gerak. Apalagi kalau melihat di sekitarnya ada burung-burung kecil yang salto atau menjadi guru bagi dia untuk salto, itu pasti akan mengikuti salto juga. Nah, ini bagian ketiga ini yang paling sulit menurut saya untuk diatasi, karena bukan karena stres dan juga bukan karena sakit. Dengan sadar dalam kondisi sehat, cendet itu salto, berarti dia menikmati saltonya. Nah, untuk yang terakhir ini, langkah pertama tetap kita full rodong. Yang kedua, itu kita jauhkan dengan burung-burung yang suka salto. Biasanya burung-burung kecil yang suka salto ditaruh di dekat cendet kita, itu cendet kita akan gelabahkan mau menghajar atau mengejar burung kecil. Karena tidak dapat, akhirnya salto dan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan ya sulit. Harus kita kodong, harus kita jauhkan dengan burung kecil. Dan menurut saya yang paling efektif itu kalau teman-teman itu punya box peternakan ya, box ternak. Misalnya punya box ternak murai atau box ternak apalah, burung-burung yang lain yang teman-teman ternak itu punya box ruangan yang lebar, itu bisa dilepaskan atau diumbar di situ. Kemudian untuk cendet salto yang karena kebiasaan ini tidak saya sarankan untuk dilepaskan di umbaran yang bentuknya memanjang, karena kalau bentuknya memanjang, cendet itu juga akan tetap salto di tangkringannya. Jadi tidak seperti di sebuah ruangan. Kalau di dalam ruangan, misalkan kita punya ruang kosong, kita lepas di situ, kita beri tangkringan, makan di situ mungkin selama 1 minggu atau 2 minggu di situ terus. Nah, itu bisa berkurang untuk saltonya. Tapi semuanya tetap butuh proses, dan setiap perubahan itu akan menjadi petunjuk bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan cendet salto ini. Tapi kalau teman-teman tidak punya umbaran yang besar, ruang box atau tempat ternak, itu ya salah satunya agar mencegah keberlanjutan dari salto ini, teman-teman bisa full kerodong burung kesayangannya. Kalaupun dikeluarkan, itu jangan sampai melihat burung-burung kecil yang suka salto. Terus kemudian yang ketiga, walaupun tidak suka salto, jangan didekatkan dengan burung kecil yang suka melawan. Misalkan cible atau mungkin juga konin, itu kalau sudah emosi dan birahi tinggi kan itu melawan kalau ada cendet berbunyi. Jadi hal-hal itu juga memicu cendet untuk tidak nyaman, ingin berburu, sifat liarnya itu muncul lagi. Kalau sifat liarnya muncul lagi, dia ingin bebas, ruangannya kecil, ya akhirnya salto. Mungkin itu ulasan dan pembahasan saya, mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman yang mengalami cendetnya
sedang salto ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.